Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan surat Az-Zariyat. Saat ini kita di ayat 53. Fi Thamuda, dan bagi kaum Thamud, di dalam kehidupan kaum Thamud, maksudnya kaum Nabi Saleh. Ingatlah ketika mereka dikatakan tamatta'u hatta hin. Silahkan bersenang-senang sampai batas waktu yang singkat. Hin itu waktu yang singkat. Ya, masih ingat dulu waktu kita belajar An-Nur, Allah katakan wa tad'una thiyabakum min adh-dhahirati thalatha auratin lakum. Situ ada kata hin, ya. Walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'un. Sebut hina untuk waktu yang terbatas. Wa fi Thamuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Kenapa harus disebut dengan tamatta'u hatta hin? Ya. Ini selalu ungkapan untuk orang-orang yang durhaka, ya, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang berdurhaka, itu perasaannya kan merasa nikmat. Ya. Namun Allah katakan nikmatnya kemaksiatan itu hanya sebentar. Ya. Dia udah bermaksiat 50 tahun, di mana letak sebentarnya? Dia nanti kalau sudah meninggal dunia, dia akan mendapatkan risiko. Bukan 50 tahun lagi, bisa 50.000 tahun lagi, ya. Dan bisa disebut khalidina fiha abada, ya. Jadi kata hin bagi orang yang bermaksiat, ya, sebetulnya sudah terasa sejak di dunia, ya. Sehingga dikatakan ahlus syahwat, orang-orang yang hidup bergelimang dengan syahwatnya, ya. Apakah istilahnya seks bebas, apakah istilahnya LGBT, ya. Pada akhirnya akan sampai kepada titik sudah tidak nikmat lagi, ya. Seks bebas dan seterusnya itu pokoknya yang terkait dengan syahwat itu sudah kehilangan nikmatnya. Ya. Dikiati ini, dikiati itu, tetap aja sudah tidak nikmat karena sudah terlalu lama dalam
kemaksiatan. Tapi ahlus syahwat, walaupun sudah kehilangan kenikmatan, dia nggak bisa meninggalkan. Ya. Ya, dia ingin berbuat lagi, walaupun sudah hilang nikmatnya. Nah, hilang nikmatnya itulah yang disebut dengan hatta hin. Ini menjadi sebuah ketetapan bagi bagi semua kegiatan yang tidak memiliki nuansa ketaatan kepada Allah. Ya. Hanya ada hatta hin. Ya. Sehingga dikatakan ya, ketaatan kepada Allah apapun pekerjaannya, pelaksanaannya susah, berat. Ya. Tapi setelahnya ya tamatta'u ya mata'an katsiran ya. Setelah itu manusia menikmati dengan kenikmatan yang panjang. Sebaliknya kemaksiatan pelaksanaannya enak. Tapi setelahnya akan hilang kenikmatan itu dengan cepat. Inilah yang maksud dengan tamatta'u hatta hin. Ya. Atau kalau istilah surat Al-Mursalat, kulu wa tamatta'u qalilan. Ya. Silakan kamu nikmati sepuas-puasmu hidup tanpa syariat Allah ini. Ya. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Sebenarnya kamu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hatta hin untuk kaum Tsamud berapa lama? Ya. Maka dijelaskan di surat Hud. Ya. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Ya. Jadi kepuasan maksiatnya Allah batasi cuma 3 hari. Silahkan kamu bernikmat 3 hari, ya. Thalathata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Maka setelah itu kamu akan mendapat resiko kemaksiatanmu sebagai janji yang nggak mungkin meleset. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Berapa yang melakukan kemaksiatan ini? Pelakunya hanya satu. Idzin ba'atha ashqaha. Pelakunya hanya satu. Ya. Disebut dengan ashqaha. Siapa namanya itu? Qudar ya, Qudar bin Salih. Qudar tapi qaf ya. Qudar bin Salih. Pelakunya hanya satu. Rasulullah mengatakan ya, ashqal awwalin, orang yang paling jahat yang senior itu adalah Qudar bin Salih. Ya, seperti ayat ini surat Asy-Syams ya, idzin ba'atha ashqaha. Ashqal akhirin siapa? Ada orang yang paling jahat juniornya. Ali bin Abi Thalib, Allahu Rasulullah, dan yang tahu. Senior, junior, ashqal akhirin, qatiluka. Orang yang membunuhmu. Hah? Saya dibunuh. Iya, kamu nanti akan. Ya, maka dialah Abdurrahman bin Muljim. Ya. Abdurrahman bin Muljim ini terkenal dengan pakar Al-Quran. Ya. Di zaman Umar, dia adalah pengajar Al-Quran. Sebutlah profesor Al-Quran.
istilah sekarang, yang ditugaskan oleh Umar di Mesir. Ya. Tapi semoga kehidupan Abdurrahman bin Muljim dan kawan-kawannya semua menjadi pelajaran bagi diri kita. Bahwa setelah manusia itu berusaha bersama Al-Quran, maka hendaklah tetap tawadhu pada Allah dan kepada orang-orang beriman. Ya. Syidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum adzillatin 'alal mu'minin. Rahman bin Muljim dan kawan-kawannya ini disebut dengan Khawarij adalah orang-orang yang setelah berhasil bersama Al-Quran. Jangan ditanya kalau soal tilawah dan hafal, ya. Begitu juga qiyamnya, begitu juga pemahamannya. Ya. Tapi karena disertai rasa bangga, ya, akhirnya menganggap semua orang yang nggak seperti dia berarti fasik, berarti jahat dan seterusnya, ahli maksiat, termasuk Ali. Ya. Termasuk Ali bin Abi Thalib juga dianggap orang yang fasik, sehingga dengan bangga tanpa ada menyesal, bahkan merasa melakukan suatu amal soleh ketika Abdurrahman bin Muljim ini berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya, karena itu Rasulullah menyebut dengan asqal akhirin. Ya, asqal awalin, pembunuh onta Nabiullah Saleh. Jika Allah katakan idzin ba'atha asqaha. Ya. Panitianya berapa? Panitianya 8 orang. Ya, disebut di surat An-Naml. Waja'at tis'atu rahti yufsiduna fil ardh. Ya. Jadi yang tamatta'u fi Thamud idh qila lahum tamatta'u, ya. Ini berarti ada 3 kelompok manusia. Eksekutornya Qudar bin Salim. Panitianya 8 orang. Lainnya apa? Pendukung. Lainnya pendukung semua. Iya betul ini. Hati menjadi pendukung, menjadi apa istilahnya, follower atau apa ya, kalau di medsos, ya. Ya. Maka semuanya itu, ya, akhirnya apa? Dinilai oleh Allah atau an amri rabbihim. Ya. Eksekutor, panitia, pendukung adalah orang-orang yang bermaksiat, yang membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya apa? Fa'akhadathum sa'iqah. Ya. Akhirnya mereka dihabisi oleh Allah dengan azab berupa suara yang keras, dan mereka melihat langsung bagaimana azab itu menghabisi mereka. Ya. Istilah surat Syams apa? Ba'atha ashqaha, ya, qala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihi. Pelakunya satu, tapi ketika azab semuanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa wa la yakhafu uqba. Dan Allah kalau sudah menghabisi azab manusia, tidak pernah khawatir dengan resikonya. Nggak ada resiko bagi Allah. Hanya manusia yang kalau begini resikonya begini. Kalau namanya juga manusia, kalau yang lemah. Ya. Famastata'u min qiyam. Maka bangsa yang telah dihancurkan oleh Allah dijamin punah. Istilah sekarang itu punah. Famastata'u min qiyam. Mereka tidak bisa lagi bangkit. Maksudnya ya punah. Habis. Ya.
Wa ma kanu muntasirin, dan mereka selamanya tidak akan bisa melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga diingatkan oleh para ulama, takutlah kan terjadinya proses azab. Ya. Itulah yang dimaksud dengan tamatta'u. Tamatta'u. Orang merasa, oh, saya udah berbuat nggak ada dampak apa-apa, nggak ada dampak apa-apa. Ya. Maka dampak azab itu, dampak maksiat itu terjadinya bisa, ya, yang paling bagus sebenarnya sebentar. Ya. Ya. Hari ini bermaksiat, malamnya udah terasa. Karena maksiat malamnya atau di hari itu misalnya jadi kayak nggak punya waktu untuk tilawah. Ya. Maka itu sudah harus dipahami salah satu, ya, balasan dari Allah agar manusia segera bertobat. Ya. Paling berat, ya, nggak terasa dampaknya. Ya. Bahkan dampaknya bisa, ya, nunggu setelah 40 tahun baru terasa. Maka itu pun juga disebut dengan at-tahin, ya, karena terbatas waktunya. Nabi selanjutnya yang disebut di sini adalah wa qauma Nuhin. Wa qauma Nuhin min qablu. Dan kaum Nuh, ya, sebelumnya innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Mereka adalah kaum yang fasik. Ya. Fasik artinya, ya, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kerasulan Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, salah satu kefasikannya, apakah di surat Hud, apakah di surat Al-Mu'minun, apakah juga di surat Asy-Syu'ara, ya, menganggap, atau kalau istilah sekarang apa, merasa gengsi, ya, gengsi. Masa saya menjadi pengikutmu, kan kamu, ya, junior kami. Masa jadi pengikutmu, kan kamu orang biasa-biasa aja. Kaya enggak, tokoh enggak. Kemudian juga kefasikannya karena melihat orang-orang beriman dengan Nabi Nuh itu adalah orang-orang kalangan bukan elit, ya, orang biasa, nggak punya kekayaan, nggak punya kedudukan apa-apa. Ya, karena itu dalam dakwah kita tidak boleh, ya, terlalu bangga. Oh, Masya Allah, itu tokoh fulan bergabung. Dia tuh ini macam-macam lah, hartawan. Tapi, ya, si fulan orang biasa bergabung, ya, terus dianggap biasa-biasa aja lah. Nah, ini selalu diluruskan pemikiran-pemikiran seperti ini dalam Al-Quran. Ya. Rasulullah ditegur karena menganggap Abdullah bin Maktum itu nggak potensial. Ya. Maka Allah katakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Di balik dia sebagai orang yang nggak potensial, tapi dia punya kesiapan untuk beribadah kepada Allah yang lebih tinggi. Seharusnya lebih diperhatikan.
Kalau istilah kaum Nabi Nuh, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Saya kami menjadi pengikutmu, sementara pengikutmu adalah orang-orang kiri semua, ardalun. Ya. Kata Nabi Nuh, penilai manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Ya. Penilai manusia itu hanya Allah. Nggak bisa menilai manusia hanya karena kekayaannya, kecantikannya, kekokohannya, popularitasnya. Bisa jadi orang dianggap nggak punya potensi apa-apa, ternyata di sisi Allah dia adalah orang yang istimewa. Wa ma ana biqaridil mu'min. Aku nggak bisa kalau kamu perintahkan mengusir orang-orang yang beriman, orang-orang yang kamu anggap ya nggak berkelas ini, ya, supaya kamu mau bergabung. Kalau mau bergabung silahkan, nggak usah pakai syarat-syarat. Ya. In ana illa nadhirum mubin. Aku ini bertugas untuk ya, memberi peringatan. Ya. Mau silahkan. Ya, kalau harus syaratnya begini, syaratnya begitu, nggak usah deh. Ya. Ya, itulah kefasikan mereka. Ya. Qaum Nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Di sisi lain mereka diberi waktu atau usia yang sangat panjang, ya. Usianya bisa ratusan tahun, ya. Tapi apalah dibalik ratusan tahun itu kalau statusnya sebagai fasikin, ya. Biarlah usianya cuma 6 tahun seperti Sa'd bin Mu'adz, ya. Usia keislamannya dari masuk Islam sampai syahidnya cuma 6 tahun saja. Tapi 6 tahun bagi Sa'd bin Mu'adz, bagaikan orang hidup mungkin ribuan, 6 ribuan tahun dan seterusnya. Ya. Karena ketika syahid di perang Khandaq, ya, para malaikat pun semua turun untuk memberi bela sungkawa, untuk menunjukkan cintaannya kepada Sa'd bin Mu'adz yang mati yang syahid dalam perang Khandaq. Ya. Tapi kaum Nabi Nuh hidupnya usianya ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun dan seterusnya. Itu kalau statusnya fasikin, akhirnya dihabisi. Subhanahu wa ta'ala. Kadzabuhu, kata Allah, thumma aghraqna ba'dal ba'd. Dan setelah itu kami tenggelamkan semuanya. Sampai ayat ini, ya, 46 ini, kemudian masuk 47, ya, temanya berubah. Tiba-tiba berbicara tentang ciptaan Allah. Wassamaa'a banainaha. Demi langit, wassamaa'a, dan langit kami bangun, ya, tegakkan, ya, biaidin, ya, dengan tangan Allah, ya, dengan wa inna lamusi'un. Dan sungguhnya kami menciptakannya dengan sangat luas. Wal arda farashnaha, dan bumi telah kami hamparkan, ya. Fa ni'mal mahidun, ya. Dan sebaik-baik tempat untuk hidup, ya. Ni'mal mahidun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan segala sesuatu, ya, di alam semesta ini kami ciptakan, ya, secara berpasangan. Ya. Kami ciptakan
zaujain la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Ya. Ketika bicara tentang nikmat-nikmat Allah, ya, juga dengan ayat-ayat yang sifatnya singkat, atau istilahnya hanya keluh-keluh saja. Ya. Ya, maka kata as-sama itu berarti ma fawqal insan. Ya. Semua apa yang ada di atas manusia. Ya. Maka misalnya Allah sebut ya, as-sama as-saqfam wa khalaqis sama as-saqfam mahfudha. Ya. Maka langit itu berfungsi sebagai atap yang kokoh. Langit juga Allah katakan tempat awan. Tempat awan bersama kemudian menurunkan hujan. Ayat-ayat hujan biasanya menyebut langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Langit adalah makhluk Allah yang kau melihatnya ya, terdiri dari 7 lapis ya, yang tidak ada retaknya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya. Artinya apa? Ya. Seharusnya makhluk langit itu ya, sudah harus bisa membuat manusia itu ya, merasakan adanya peran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kemudian bumi disebut dengan farashnaha. Segala yang memiliki kata al-farshu dalam Al-Quran, ya, maka itu ya, cenderung kepada sebuah kenikmatan. Kalau ibu baca surat Al-An'am, Allah katakan apa? Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Farsha juga satu akar kata dengan farashnaha. Ya. Di antara binatang-binatang ternak itu ada yang berfungsi untuk dikendarai, ada yang berfungsi untuk dinikmati dagingnya. Farsha. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang nikmat ya, nikmat surga, Allah katakan apa? Wa furushim marfu'ah. Ya. Furush itu apa? Tempat tidur. Ya. Tempat tidur itu disebut dengan furush. Jadi semua kata farsh dalam Al-Quran itu adalah kenikmatan. Ya. Maka ketika Allah sebut bumi pun dengan istilah farsh, al-arba farashnaha, maka aslinya bumi itu selalu memberi kenikmatan bagi manusia. Makanya Allah katakan fani'mal mahidun, sebaik-baik manusia, sebaik-baik tempat orang yang manusia-manusia yang mencari kenikmatan. Ya. Mahidun dari kata al-mahd. Ya. Seingat ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-mahd ya, sering diartikan apa? Ya, dalam riwayat ibu kecil ketika bersama ibunya berarti apa? Merasa aman, merasa nikmat, merasa tenang, merasa bahagia.
Allah sebut bumi itu ni'mal mahidun, karena memang manusia yang hidup di bumi ini akan merasakan ya, nikmat keberadaan di bumi. Ya. Apalagi yang suka traveling ya, lebih terasa bahwa al-ardha farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya. Ketika Fir'aun nantangin Musa alaihissalam, Tuhanmu itu Tuhan apaan sih? Ya. Qala faman rabbukuma ya Musa. Kata Musa alaihissalam, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'. Ya. Tuhan kamu itu Tuhan yang pemberiannya banyak sekali. Wah, orang tersinggung. Ya. Karena dirinya kan ngaku Tuhan juga, tapi Tuhan yang pelit. Kok Tuhan kok pelit? Ya. Musa ya, menjelaskan Allah, tapi tersiratnya langsung nyindir Fir'aun. Rabbunalladzi a'ta kulla syai'in. Ya. Banyak pemberiannya, tsumma hada, kemudian ya, memberi hidayah kepada manusia. Bukan seperti kamu. Ya. Udah nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih ya, petunjuk hidup yang baik. Maka salah satu pemberiannya dirinci oleh Musa alaihissalam. Salah satunya alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Bahwa Allah yang banyak memberi itu salah satunya menjadikan ya, bumi ini mahdan. Ya, enak ditempatin. Betul. Semua merasakan alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Fir'aun lebih tersinggung lagi. Kamu tuh Rabbun, tapi betapa banyak masyarakat yang tertindas di sini. Yasumunakum su'al adzab. Tuhan yang asli itu yang selalu memberi kenikmatan kepada umat manusia. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. Yang membuat orang itu mau traveling kemana aja bisa. Asal ada duitnya semua. Seluruh penjuru bumi gampang. Ya. Dan yang menurunkan hujan, ja'alakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Ya. Jadi untuk mengingatkan Fir'aun itu juga pakai isu ya, mahdan. Dan ya. Orang Quraisy juga begitu. Kaum kufar Quraisy ya, ketika menolak Al-Quran maka Allah ingatkan kepada Rasulullah, dia itu menolak Al-Quran karena ya, ingkar kepada Allah dibalik kenalnya mereka kepada Allah. Coba ingatkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Telah bahwa yang menurunkan Al-Quran ini yang telah menjadikan bumi ini mahdan, laik ditinggal, laik dinikmati ya. Kalau manusia yang mencoba katanya tinggal di Mars, tinggal di planet lain, tinggal di bulan dan seterusnya ya. Maka planet lain nggak punya kriteria mahdan ya. Karena nggak punya kriteria mahdan ya otomatis ya untuk sekedar tinggal di sana susahnya bukan main ya. Karena nggak mahdan. Ya.
Nikmat yang ketiga, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu ini berpasangan. Seharusnya kamu pahami itu juga sebagai nikmat. Ya, apa jadinya kalau ayam itu betina semua, jantan semua, nggak ada telur, ya. Nggak ada berkembang biak. Ya. Allah jadikan ya, jantan ada yang sapi juga begitu. Ya. Listrik aja juga zaujain, yang plus ini yang minus. Ya. Jadi dibalik zaujain seharusnya manusia sadar situ ada kebaikan-kebaikan atau kenikmatan-kenikmatan yang ingin diberikan oleh Allah kepada hamba. Walaupun yang harus menyikapinya dengan ilmu adalah ketika zaujainnya ini antara manusia pria dan wanita yang kemudian menjadi status istri dan suami. Ini juga Allah ungkapkan secara khusus ya. Itu kalau semua benda bahasanya min kulli syai'in khalaqna zawjain. Untuk manusia wa khalaqnakum azwaja. Maka seharusnya ketika Allah ciptakan manusia ini azwaja ya sama seperti min kulli syai'in khalaqna zawjain ya. Menghasilkan berbagai macam kenikmatan, menghasilkan potensi-potensi kehidupan yang baik bagi manusia. Cuma kalau untuk benda-benda itu sudah disetting oleh Allah, tapi azwaja dari manusia, ya, maka manusianya butuh keimanan, butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh ketaatan. Ya. Saat manusia ya, khalaqnakum azwaja mengikuti Allah Subhanahu wa taala, maka azwaja dari kalangan manusia itu akan menjadi salah satu ayatullah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah, di mana Allah katakan ya inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Sebenarnya ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka azwaja dari kalangan manusia jika tidak didasari keimanan, ilmu, wahyu Allah, hadits Rasulullah, justru azwaja dari manusia itu hanya akan membawa kesengsaraan. Ya. Laki-laki terganggu dengan keberadaan wanita, wanita terganggu dengan keberadaan laki-laki. Dipaksakan nggak bisa. Ya. Sehingga di sebagian negara udah memutuskan, udahlah nggak usah buru-buru nikah, kawin aja udah nggak usah kawin. Ya. Kita hidup kelompok sendiri, biar laki-laki hidup kelompok sendiri. Ya. Kan sampai merasa udah merasa nggak penting dengan keberadaan azwaja yang lain. Wanita merasa nggak penting dengan laki-laki. Ya. Laki-laki merasa nggak penting keberadaan wanita. Dampaknya lebih parah lagi, jadilah LGBT. Ya. LGBT itu karena pelanggaran azwaja yang sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun seorang pejabat menganggapnya itu ya fitrah. Ya. Itu fitrah. Ya. Orang nggak azwaja itu fitrah. Ya. Ya. Fitrah itu apa? Ya. Fitrah itu sesuatu yang justru indah. Ya. Ya. Kan kalau ya, manusia perempuan itu kan bukan suatu hal yang apa celak gitu ya. Bulan ditakdirkan perempuan, nggak tercela.
Fulan ditakdirkan laki, nggak tercela. Karena itu fitrah. Laki-laki diciptakan tidak banyak ya, bicara, yaitu fitrah wajar. Perempuan diciptakan banyak bicara, yaitu fitrah. Tapi LGBT disebut fitrah, ya. Mau orang yang ngomong begitu kita sebut ya, anakmu ya, homo misalnya, ya, istrimu lesbi, itu fitrah kan nggak mau. Ya. Jadi istilahnya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Ini pasti ya, terbawa oleh misi perusakan umat manusia ya, sehingga menolak ya, sehingga tidak menikmati azwaja khususnya dari manusia. Padahal Allah katakan manusia itu azwaja, justru bagian daripada nikmat alam semesta. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Itu semua nikmat. Wa khalaqnakum azwaja. Keberadaan manusia dengan jenis kelamin ini laki, ini perempuan, ini salah satu nikmat. Dirusak oleh manusia. Ya. Ya. Nah, inilah sedikit gambaran 3 ayat ini ya, merupakan ya, ardun ni'am. Ya. Penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering menjadi uslubul Quran, gaya bahasa Al-Quran di dalam mengajak manusia beriman kepada Allah. Khusus kalau ibu baca surat An-Nahl. Ya. Hal itu sebutannya sudah menunjukkan nikmat. Namanya juga An-Nahl. Sehingga sebagian mufassirin menyebut dengan suratun ni'am. Nah, hal itu surat gambaran tentang berbagai macam nikmat ada. Sampai sekedar rumah saja Allah jelaskan. Itu aku yang menjadikan kalau kamu berada di rumah menjadi lebih tenang. Ya. Allahul ladzi ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah yang membuat kalau kamu berada di rumahmu kamu merasa lebih tenang ya. Walaupun katanya hotel itu lebih mewah, tapi orang ujung-ujungnya kembali lagi ke rumah. Terus apa hubungannya dengan kisah Lot, kisah Fir'aun, kisah Ad, kisah Thamud, kisah ya, siapa terakhir? Qaum Nuh. Apa hubungannya dengan 3 nikmat? Ya. Maka hubungannya adalah merekalah bangsa-bangsa yang telah menyanyiakan 3 nikmat. Yang seharusnya 3 nikmat ini disyukuri. Ya. Kullu syai'in khalaqna zawjain. Ya. Bangsa yang paling kufur terhadap nikmat Allah di balik zawjain ini Nabi kaumnya Nabi Lot alaihissalam. Karena itu mereka pun akhirnya ya, tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di bumi seharusnya menghormati pemilik cipta buminya. Ini malah tinggal di bumi malah ya, berbuat maksiat kepada pemilik buminya. Ya akhirnya tempatnya dihancurkan. Ya. Jadi manusia ditakdirkan hidup oleh Allah ini bukan sebuah kebetulan, bukan tanpa tujuan, sehingga perlu Allah ingatkan apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Ya. Kamu kira kamu tinggal di bumi ini ya tanpa tujuan, ya kebetulan. Ya. Kamu tinggal di bumi ini hanya
pada akhirnya agar bisa kembali lagi ke pemilik buminya. Maka jangan sampai kembali dalam keadaan dimurkai atau tidak disukai atau dibenci oleh pemilik buminya, pencipta buminya. Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaihi turja'un. Maka agar keberadaanmu, ya, istilah Abu Bakar itu apa? Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Ini contoh orang yang sadar betul bahwa dia bisa hidup di alam semesta ini adalah kebaikan dari pemilik alam semesta ini. Memang saya ini tinggal di kolong langitnya siapa? Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Memang saya tinggal di buminya siapa? Ini orang yang baik, orang beriman, sehingga saya harus berani bermaksiat. Maksiatnya waktu itu apa? Ya, diprovokasi supaya ngarang-ngarang makna sebuah ayat. Enggak, saya enggak tahu. Ya udah, saya nyerah aja. Memang saya tinggal di buminya siapa, di kolong langitnya siapa kalau saya ngarang-ngarang tentang ayat ini. Terus terang saya nggak tahu. Dia takut menjelaskan suatu ayat, ya, yang tidak sesuai dengan mutakallimnya, yang memiliki firman itu. Itu sekelas Abu Bakar. Bagaimana dengan kita? Ya, walaupun waktu itu kan ditanya apa yang maksud dengan abba, wa faqih atau wa abba, saya nggak tahu apa. Ya, sekedar abba berarti cuma masalahnya tentang kosakata, ya, kita dilihat bisa, ya. Tapi selama belum tahu, ya udah, nggak memaksakan diri untuk menjelaskan. Jadi kaum-kaum yang disebut sebelumnya itu adalah contoh orang-orang yang menyanyiakan tiga nikmat. Ya. Sama al-ard zaujain. Segala yang berpasang-pasangan di alam semesta ini, kalau diperhatikan, hasilnya akan memberi kenikmatan kepada manusia. Ya. Maka jika manusia betul-betul ingin mensyukuri tiga hal ini, ya, sama al-ard zaujaini, min kulli syai'in khalaqna zaujaini, tunjukkan syukurnya kepada Allah dengan apa? Fafirru ilallah. Ya. Tunjukkan dengan menjadi orang yang selalu, ya, berlari kembali kepada Allah. Berlari itu menunjukkan apa? Semangat. Ya. Itu ini bukan maksudnya berlari dalam arti berjalan lebih cepat, ya. Maka kalau dalam hadis makruh hukumnya sholat berjamaah berlari. Maka berlari ini maksudnya segera, tidak menunda-nunda, ya. Apalagi menunda karena usia, misalkan masih muda, menunda pelaksanaan, berarti tidak fafirru, ya. Besok aja tilawahnya, besok aja ibadah ininya, semuanya ditunda besok. Setelah besok masih besok lagi. Pekan depan lagi. Itu semua bertentangan dengan fafirru ilallah. Maka karena fafirru, ya, tidak ada, tidak menunda-nunda, semangat, penuh dengan semangat, ya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, itu namanya fafirru. Karena itu semua bentuk ketaatan bahasanya juga semirip ini. Semakna dengan fafirru. Tadi tidak menunda-nunda, semangat,
selalu memanfaatkan peluang-peluang yang ada, mumpung bisa hari ini. Maka para ulama mengatakan ada fafirru, ya, ada wasari'u, ya, wasari'u di Ali Imran, ya, ada wasabiqu di Al-Hadid, ada fas'au di surat Al-Jumu'ah. Semua ini memiliki esensi yang sama. Ya. Kesegeraan, jangan ditunda-tunda. Peluang yang kamu miliki hari ini belum tentu ada besok. Belum tentu ada pekan depan. Belum tentu bulan depan. Ya. Karena itu harus sari'u. Ya. Tapi untuk urusan dunia, famshu. Famshu itu apa? Nyantai aja lah. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Untuk urusan ampunan wasari'u, bersegera. Untuk urusan ampunan yang lain wasabiqu, sabiqu, jangan kalah dengan yang lain. Ya. Ini gunanya hidup dengan orang-orang yang soleh-solehah, sehingga punya semangat nggak mau kalah. Lain begini, saya harus begitu. Saya juga harus begini. Sabiqu. Fas'au. Tidak menunda-nunda. Segera datang ke masjid ketika hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya. Maka Allah ingatkan bagi orang yang mensyukuri 3 nikmat ini, tunjukkan dengan fafirru ila. Biasanya firru, kata farra ya firru itu pakai min. Ya. Berlarilah kamu dari kebakaran. Fafirru minal haraq. Ya. Berlarilah kamu dari wabah. Ya. Wabah COVID misalnya. Fafirru minal wabah. Tapi untuk Allah pakai ilah. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan, ya. Jadi kalau fafirru yang menggunakan min itu justru menjauh itu menjadi aman, ya. Menjauh dari kebakaran aman, menjauh dari wabah COVID aman, ya. Menjauh dari orang-orang jahat aman. Ya. Tapi kalau menjauh dari Allah itu bahaya. Kalau saja ayat ini diganti fafirru minallah, maka ya, berarti menjauh dari Allah itu baik. Karena Allah inginkan, ya, bergerak menuju Allah itu justru akan membawa kebaikan, maka menggunakan kata ilah, fafirru ilallah. Ya. Berlari menuju Allah itu justru akan membawa berbagai macam kebaikan. Salah satunya adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati ini akan tenang, ya, bersama Allah. Ya. Jiwa ini akan menjadi jiwa yang baik. Ya, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Sungguhnya aku ini pemberi peringatan yang kedua, menyikapi syukur atas nikmat Allah itu wala taj'alu ma'allahi ilahan. Jangan syirik kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang
Kenapa diulang begini? Firru inni lakum minhu nadhirum mubin. Jangan syirik, inni lakum nadhirum mubin. Kamu menunjukkan apa? Peringatan atau ancaman Allah itu harus dirasakan oleh orang beriman di ayat-ayat yang sifatnya perintah dan di ayat-ayat yang sifatnya larang. Sifatnya perintah. Ya. Perintahnya apa? Fafirru ilallah. Ya. Berlarilah kepada Allah. Ya. Di mana letak ancamannya? Awas ya kalau kamu nggak kembali kepada Allah. Itu. Ancaman Allah harus dipahami dalam ayat-ayat perintah. Ya. Sudah berhasil, wah masya Allah ya. Berhasil, wah, rajin ibadahnya, rajin amal solehnya. Di mana letak nadirnya? Awas ya kamu bangga dengan amal-amal solehmu, ya, dan menganggap orang lain itu jelek semua, hanya kamu yang soleh. Nah, orang yang bangga seperti ini akan menghapus amal-amalnya. Berhasil fafirru ilallah. Di mana? Awas kamu riya. Awas kamu nggak ikhlas. Ya. Jadi yang sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah nggak boleh lepas daripada nadhirun mubin. Sehingga Imam Ibnul Qayyim mengatakan bisa jadi orang itu seakan-akan kurang amal soleh, tapi dia ingat terus dengan nadhirun mubin, ingat terus dengan peringatan-peringatan Allah. Itu lebih aman daripada orang banyak amal soleh tapi lupa dengan peran Allah sebagai pemberi peringatan. Contohnya gimana? Malam ini si fulan misalnya qiyamul lail. Bagus karena itu fakirul. Setelah qiyamul lail, masya Allah, ya, dibanggain, diceritain, pokoknya nggak ikhlas, menunjukkan ketidakikhlasan. Ya. Si fulan yang lain nggak qiyamul lail, tapi dibalik nggak qiyamul lailnya itu, astagfirullahaladzim, dosa apa saya malam ini kok berat qiyamul lail, ya. Bisa jadi ini yang lebih baik sisi Allah. Berdoa, ya Allah ampunilah, kalau nggak besok saya bisa qiyam. Ini lebih baik. Jadi nggak qiyamul lail, ya tetap qiyamul lail, tapi kamu harus tetap takut kepada Allah. Ya, ya Allah terimalah amal solehku ini. Ya Allah aku ini nggak ada apa-apanya. Ya. Karena itu dikatakan jadi orang soleh saja masih harus merasa takut kepada Allah. Gimana nggak jadi orang soleh? Seharusnya lebih takut. Nadhirun mubin juga harus ada pada ayat-ayat larangan. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Tapi kalau kamu melanggar larangan, di situ ada ancaman. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Berarti kalau mendekati, kamu kena ancaman. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim, nanti kamu bisa memakannya. Berarti kalau kamu dekat, di situ ada nadhirun mubin, ada ancaman. Semua wala taqrabul fawahish, ya. Untuk merasakan ancaman Allah nggak bisa hanya di salah satu, ya. Hanya di ayat larangan, ayat perintah, nggak penting, saya sudah melaksanakan, ya. Kalau itu kamu hilangkan, berarti kamu tidak tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru perintah-perintah Allah itu tujuannya untuk menghasilkan penghambaan diri kepada Allah, merasa lebih hina, merasa lebih rendah, merasa kekurangan, ya. Nggak ada yang bisa dibanggakan apa sih? Memang masya Allah, fulan hafal Quran, fulan ini.
Kalau saja Allah bongkar, ternyata kekurangannya bisa lebih banyak daripada kelebihan-kelebihannya. Karena itu lakum nadhir. Kalau saja manusia itu udah banyak melaksanakan ketaatan A, ketaatan B, terus sampai Z semua sudah. Siapa yang punya lakum nadhir mubin, dia akan merasa saya belum ada apa-apa. Saya masih banyak kekurangannya. Ya. Saya ini masih Allah alam gimana nasib saya kalau nggak diterima oleh Allah, gimana mungkin ada riya dan seterusnya. Itu semua merupakan jiwa-jiwa yang beriman lakum nadhirum mubin dibalik pelaksanaannya terhadap perintah-perintah Allah. Ya. Demikian jamaah, wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.